nama saya Fatina Nurfian. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem Simple LMS Action Backend yang telah saya kembangkan. Sistem ini berjalan sepenuhnya di dalam Docker dengan arsitektur multi-service yang terdiri dari 8 layanan terintegrasi. Saat ini saya sedang berada di Swagger UI yang mendokumentasikan seluruh endpoint REST API secara otomatis. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat akun baru. Kemudian di sini sudah oke, sudah bisa. Kemudian saya akan login. Tapi di sini saya login menggunakan student demo karena jika saya menggunakan akun yang tadi saya buat, maka kemudian fitur autentikasi menggunakan JWT. Ketika pengguna berhasil melakukan login, sistem akan memberikan akses token dan refresh token. Di sini saya juga menerapkan RBAC untuk 3 peran, yaitu admin, instruktur, kemudian ada student. Dan di sini saya sudah login menggunakan student. Kemudian tadi kan saya menggunakan akun student. Dan di sini saya akan mencoba menambahkan course. Kemudian di sini saya akan mencoba lagi melakukan course baru dari akun instruktur. Di sini sudah berhasil, tidak ada error apapun. Jadi hanya bisa ditambahkan oleh instruktur. Kemudian saya akan mencoba untuk mengupdate course, ada di page API course. Kemudian kita akan execute dan responnya kodenya 200 berarti sudah oke, tidak ada error ataupun apapun. Kemudian yang ketiga saya akan lanjut ke enrollment. Sini saya akan menggunakan akun student. Detail, you already enrolled in this course. Ketika student mendaftar ke sebuah kursus, respon langsung dikembalikan secara instan tanpa membebani browser pengguna. Di balik layar, sistem memicu Gallery Astronaut Stage untuk melakukan tugas berat seperti simulasi pengiriman email, selamat datang, send enrollment email, dan pembuatan sertifikat PDF. Di dashboard follower ini, kita bisa memantau status eksekusi task tersebut yang berstatus sukses. Yang keempat, aspek keamanan API untuk menjaga serangan DDoS atau spamming pada endpoint publik kursus. Saya mengintegrasikan Redis Thread Limiting. Di sini kita menyimulasikan request jurang secara cepat dari API yang sama. Setelah melewati batas 5 request per menit, Redis mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memblokir request berikutnya dengan status HTTP 429 too many request.
Yang terakhir adalah sistem analitik. Setiap interaksi penting pengguna seperti melihat kursus, daftar kursus dicatat secara asinkron ke dalam database MongoDB. Melalui endpoint analitik, report kursus admin ini, data log mentah dari MongoDB tersebut diproses menggunakan application pipeline untuk menampilkan matrik population khusus tanpa membebani PostgreSQL. Kemudian kita akan login lagi menggunakan admin demo. Ini kita tidak perlu mengisi apapun, jadi kita langsung execute. Kemudian di sini menampilkan analisisnya, yaitu ada list, view, enroll, update, dan export. Sekian demonstrasi aplikasi dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kode review. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kode review. Yang pertama adalah folder config, merupakan jantung pengaturan proyek. Kemudian di sini ada setting file untuk registrasi database PostgreSQL, search Redis, dan Calery. Kemudian terdapat Calery, tempat instalasi Calery dan konfigurasi schedule task berskala menggunakan Calery Build. Kemudian ada apps. Ini adalah folder aplikasi utama tempat semua logika bisnis berada. Pada model, yaitu untuk mendefinisikan skema database PostgreSQL menggunakan Django Form, user, course, and enrollment, progress. Kemudian ada skema menggunakan Vidatic untuk validasi skema data masuk, request pilot, dan format data keluar, response. Kemudian ada routers, membagi route yang berfungsi untuk membagi root endpoint berdasarkan fungsinya, seperti out, course, enrollment, analytic, agar kode bersih dan tidak menumpuk di satu file. Aplikasi ini tidak dikelola secara monolitik tunggal, melainkan didelegasikan ke layanan yang paling efisien untuk menangani tipe data tersebut. Seperti state session dan bisnis, PostgreSQL data konsisten seperti relasi user, kursus, dan progres belajar disimpan di PostgreSQL. Kemudian ada state kecepatan dan traffic, data sementara seperti hitungan limit request, dan caching respon di halaman simpan di memori cepat Redis. Kemudian ada state activities atau logs di MongoDB. Data log mentah yang tidak terstruktur disimpan di MongoDB karena sifatnya schemaless. Kemudian ada state antrian task. Proses berat diantrikan di RabbitMQ dan dieksekusi asinkron oleh worker Calery. Yang pertama di sini saya akan jelaskan dari copy. Yang pertama ada hig order function. Fungsi ini untuk menerima argumen daftar role, urus, dan mengembalikan sebuah detektor custom. Kemudian ada warper pattern menggunakan args dan quartz agar detektor ini fleksibel dan bisa ditempelkan di atas endpoint Django Jingga di mana saja tanpa mengganggu argumen asli fungsi tersebut. Kemudian yang ketiga ada superuser bebas. Terdapat logika and not user is superuser untuk memastikan bahwa error admin atau superuser di Django tetap memiliki akses bebas ke semua halaman demi kebutuhan pemeliharaan sistem. Kemudian yang keempat ada reusability, yaitu untuk mengurangi penulisan kode berulang cukup tinggal dipanggil dengan is instructor atau is student. Seperti ini. Kemudian yang kedua ada CHP. Yang pertama adalah Unicorn Worker Consistency. Unicorn menjalankan web server secara multiproses, 3 worker. Jika hitungan disimpan di memori RAM item biasa atau local memory, server A tidak tahu berapa request yang sudah masuk ke server B.
Kemudian yang kedua ada share state. Dengan menggunakan Redis sebagai central store, seluruh worker Unicorn mengakses satu data hitungan yang sama di Redis. Kemudian yang ketiga ada atomic operation menggunakan metode caca incur untuk menaikkan counter secara aman di memori Redis tanpa resiko atau rest condition. Kemudian yang keempat ada IP based key. Caca key dibedakan berdasarkan IP address client dan nama fungsi endpoint untuk memastikan user A tidak memblokir data request milik user B. Kemudian yang ketiga ada task fee. Pada Ansiros Execute, fungsi ini didekorasi dengan share test dan Kaleri ketika siswa menyelesaikan kursus, server web memanggil tes ini untuk menggunakan generate certificate delay. Browser langsung mendapatkan respon sukses tanpa harus menunggu rendering PDF selesai. Kemudian terdapat file generation, logika mengintegrasikan pustaka report web untuk secara dinamis menghasilkan dokumen binary PDF dari data siswa yang diambil dari PostgreSQL. Kemudian yang ketiga terdapat database offset pattern menggunakan ORM Django, upgrade or create untuk menyimpan tautan sertifikasi. Jika sertifikat sudah pernah dibuat, file lama akan ditipa. Jika belum, baru data baru akan dibuat. Kemudian untuk tantangannya masalah decoder order pada Django Ninja, panggilan rate limit awalnya diletakkan di bawah decoder cache. Akibatnya saat data diambil dari cache, kode rate limit tidak pernah tereksekusi. Solusi yang sudah saya dapatkan yaitu memperbaiki urutan pembungkusan dekorator. Rate limit diletakkan paling atas agar request selalu dihitung jumlahnya sebelum server mengecek apakah respon halaman tersebut tersimpan di cache. Yang presentasi saya, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit.